Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadan. NIM saya 09011182126024 dari program studi Sistem Komputer. Saya akan menjelaskan tentang mengenal cyber ethics, etika dalam menggunakan internet. Pendahuluan cyber ethics. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya, internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lagi. Pengertian cyber ethic. Tentunya dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya, yang biasa dikenal dengan cyber ethics atau etika cyber. Cyber ethics adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia, mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali berbagai macam suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda, dan kita tidak tahu motif mereka dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Untuk lebih lengkapnya, cybercrime akan kita bahas nanti. Etika berinternet. Selain itu, juga kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu, kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet, diperlukan etika dan tata cara sendiri seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu Anda ketahui. 1. Interaksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. 2. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. 3. Jangan memberikan info-info yang belum valid. 4. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Dan 5. Maaf. Dan 5. Perhatikan kata-kata yang akan ditulis. 6. Berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. 7. Jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. 8. Hindari perselisihan. 9. Hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak. Dan selanjutnya memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selain itu, ada netiquette yang ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force. IETF merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, dan penjual, dan juga peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional. IETF menetapkan aturan umum yaitu saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata, mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Ketika Anda online, ingat tempat di mana Anda berada ketika sedang online. Saat Anda sedang online, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan kalian. Persis di dunia nyata, saat kalian berinteraksi dengan orang dengan bertatap muka, ataupun melalui suara dengan telepon, tata cara etika dan peraturan yang disepakati bersama tetap ditaati. Berikut ini adalah beberapa contoh etika yang ditetapkan oleh IETF.
Yang pertama ada one-to-one communications. One-to-one communications adalah komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika dua individu bercakap mengirim email. Berikut ini adalah beberapa hal netiquette dalam komunikasi one-to-one communications. Satu, berbicara dengan sopan. Dua, ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun akun sosial media, berlakukanlah akun tersebut dengan pribadimu sendiri. Ketiga, hati-hati saat menggunakan huruf kapital karena bisa menyebabkan orang salah paham. 4. Jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. 5. Selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Kedua, one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communications adalah komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya adalah blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Di bawah ini ada beberapa hal tentang netiquette dalam one-to-many communication. 1. Bacalah dengan teliti dan memahami bacaan yang kalian baca. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan karena bisa menyinggung seseorang. Dilarang mengirim sebuah artikel atau teks berbau pemalsuan, sara, pornografi, ataupun sejenisnya yang merugikan banyak pihak. Mengingat bahwa di internet banyak orang-orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda. Selanjutnya, saat Anda tidak setuju dengan seseorang yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum atau perdebatan yang melibatkan banyak orang, lebih baik diselesaikan secara pribadi. Kita perlu tahu apa saja etika dalam menggunakan internet. Di internet beragam sekali suku, kehidupan yang berbeda-beda, dan sebagainya. Sehingga kita perlu tahu etika berinternet agar tidak terjadinya perselisihan. Dengan kata lain, disimpulkan oleh cyber ethics merupakan adopsi dari konsep etika tradisional yang diterapkan pada penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet. Teknologi ini mempunyai simulasi kehidupan yang mirip dengan kehidupan nyata, ditambah adanya karakteristik yang populer di dunia itu sendiri, membuka peluang yang besar untuk adanya tindak kejahatan cyber. Perlu ada upaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam etika berinternet agar tidak terjerumus dengan hal yang tidak diinginkan dengan seiringnya pengguna yang terus meningkat pesat. Adanya sosialisasi tersebut akan membantu masyarakat untuk membimbing dan memberi arahan yang sesuai dengan cyber ethics. Hal yang satu ini sangatlah penting untuk menuntun masyarakat dalam beretika dari pengguna internet pada tingkat individu atau umum. Cybercrime. Seiring dengan perkembangan dunia cyber, Anda harus mengetahui apa itu cybercrime agar bisa menghindarinya dan mencegahnya. Belakangan ini, cybercrime memang sedang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, Anda harus sangat berhati-hati ketika berkegiatan di dunia maya. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Ada banyak sekali masalah privasi yang terjadi akibat cybercrime ini. Biasanya informasi pribadi yang bersifat rahasia yang didapatkan melalui cybercrime ini sering disebarluaskan ke publik atau bahkan dijual kepada pihak yang menginginkannya. Secara internasional, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah sudah ada banyak yang terlibat dalam cybercrime, seperti spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Bahkan beberapa negara sudah banyak yang terlibat ke dalam rentetan cybercrime atau yang biasa disebut cyber warfare. Warren Buffett, seorang investor sukses asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa cybercrime ini merupakan masalah nomor satu bagi umat manusia. Hal tersebut tidak mengherankan, sudah
ada banyak sekali orang-orang yang kegiatan utamanya adalah di dunia maya, jadi sudah pasti kejahatan di dunia maya juga akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Apa saja yang termasuk cybercrime? Ada beberapa jenis cybercrime yang kerap kali ditemui ketika beraktivitas di dunia maya, antara lain apa saja yang termasuk cybercrime? 1. Akses ilegal. Akses ilegal adalah ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban. Maaf. Hal ini memang merupakan salah satu jenis cybercrime yang paling umum, bahkan beberapa pelakunya terkadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk ke dalam cybercrime. Akun yang dimasuki secara ilegal tersebut dapat menyebabkan banyak sekali kerugian pada korbannya. Pelaku bisa saja menyamar menjadi korban dan menipu orang lain dengan cara meminjam uang. Selain itu, informasi pribadi dari pemilik akun juga bisa tersebar luas ke khalayak umum. 2. Phishing. Phishing adalah cara untuk melakukan penipuan dengan bertujuan mencuri akun dari korban. Biasanya pelaku mengincar korban melalui email atau pesan di dunia maya yang lain di dunia maya lainnya seperti pesan Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya lainnya. Phishing juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik penipuan, biasanya dengan mengaku sebagai orang lain atau dengan mengirim sebuah link yang dapat mencuri informasi. Data dan informasi yang dimaksud adalah data pribadi seperti nama, umur, alamat, dan informasi akun tertentu yang bahkan data beserta informasi keuangan bisa diincar. 3. Penipuan OTP. OTP atau on-time password adalah kode rahasia yang dikirimkan khusus kepada penggunanya. Biasanya OTP akan dikirimkan ketika Anda hendak melakukan transaksi keuangan secara online untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna aslinya. Penipuan OTP ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Biasanya pelaku akan menyamar menjadi pihak dari suatu aplikasi, di mana transaksi tersebut dilakukan agar korban dapat mempercayainya dan memberikan kode OTP kepada pelaku. 4. Kejahatan konten ilegal. Konten ilegal merupakan konten yang berisi data atau informasi yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan mengganggu ketertiban umum, bahkan melanggar hukum. Nah, kejahatan konten ilegal ini merupakan ketika pelaku membagikan konten tersebut ke khalayak umum. Biasanya isi dari konten ilegal tersebut adalah informasi mengenai suatu topik yang bersifat tidak benar atau hoax. Selain itu, konten yang bersifat sara atau memiliki unsur tidak senonoh juga termasuk ke dalam konten ilegal. 5. Cyberterrorism. Cyberterrorism atau terorisme cyber merupakan salah satu jenis cybercrime yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara dan pemangku kepentingan yang mengatur jalannya pemerintahan. Aktivitas cyberterrorism ini mengacu pada serangan terhadap komputer, jaringan, dan sistem informasi suatu negara dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menekan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Metode cybercrime. Metode cybercrime. Dengan adanya banyak sekali jenis cybercrime yang kerap kali dilakukan, maka ada banyak pula metode untuk melakukannya. Berikut adalah beberapa metode cybercrime yang perlu Anda ketahui. 1. Password cracker. Password cracker adalah tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat mengenkripsi kata sandi. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan kata sandi. 2. Spoofing. Spoofing adalah situasi di mana pelaku atau program yang digunakan pelaku berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain, biasanya pengguna asli dari komputer atau jaringan dengan cara memasukkan data. Ada banyak cara spoofing yang dapat dilakukan seperti melalui email, SMS, dan lain sebagainya. Ketiga, ada DDoS atau Distributed Denial of Service Attacks. DDoS merupakan serangan yang dilakukan pada server komputer atau jaringan dari korban. Serangan DDoS ini ditunjukkan untuk menguras sumber daya yang ada pada server komputer atau jaringan hingga tidak ada lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Keempat, ada sniffing. Sniffing merupakan salah satu metode cybercrime di mana pelaku mencuri username dan kata sandi seperti korban
kata sandi dari korban secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan korban atau merusak serta menghapus data korban. 5. Mengirimkan malware. Metode cybercrime lainnya adalah dengan cara mengirimkan malware yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban. Beberapa yang termasuk ke dalam malware ini adalah virus, worm, trojan, spyware, ransomware, adware, dan sebagainya. Apa saja ancaman dari cybercrime bagi perusahaan dan bisnis? 1. Pencurian data perusahaan. Ancaman yang pertama dari cybercrime terhadap sebuah perusahaan dan bisnis adalah pencurian data. Data yang dimaksud di sini adalah inovasi produk, strategi bisnis, hingga laporan-laporan penting lainnya yang bisa disalahgunakan. 2. Pencurian data pegawai. Selain data dari perusahaan, data dari pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut juga bisa dicuri. Nantinya, data tersebut bisa disalahgunakan untuk merusak nama baik perusahaan. Selain itu, hal ini juga sangat buruk dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 3. Pencurian data konsumen. Data yang diberikan oleh konsumen merupakan data yang sangat sakral dan tidak boleh sampai tersebar luas. Jika sampai data dari konsumen ini dicuri dan disebarluaskan, hal tersebut jelas akan sangat merusak nama baik perusahaan. Selain itu, konsumen juga dapat menuntut perusahaan jika sampai data mereka disalahgunakan dan merugikan mereka secara langsung. Apa saja kerugian kejahatan cyber bagi bisnis dan perusahaan? 1. Dituntut oleh konsumen. Jika data pribadi konsumen Anda dibocorkan oleh pihak penyerang, maka konsumen akan memiliki alasan kuat untuk mengajukan komplain hingga melayangkan gugatan kepada perusahaan Anda. Hal ini dapat berujung pada kerugian finansial yang besar, serta hilangnya kepercayaan konsumen serta orang lain terhadap perusahaan Anda. 2. Bocornya informasi perusahaan. Tidak hanya informasi pribadi konsumen Anda yang terancam ketika sistem jaringan perusahaan Anda lumpuh, informasi perusahaan Anda juga berada dalam bahaya. Pelaku kejahatan cyber bisa saja membocorkan strategi pemasaran atau bisnis perusahaan Anda yang kemudian dapat berdampak pada dicurinya informasi-informasi perusahaan Anda oleh kompetitor. 3. Rusaknya reputasi perusahaan. Perusahaan Anda tidak hanya akan mendapatkan kerugian dari segi finansial, tapi juga reputasi. Ketika orang-orang tahu bahwa sistem jaringan bisnis Anda apa yang membuat mereka harus berbisnis dengan Anda, pada akhirnya mereka akan mencari perusahaan lain untuk berbisnis dan hal ini tentu saja akan menambah besar kerugian finansial perusahaan Anda. Bagaimana cara mengatasi cybercrime? 1. Memasang perlindungan pada perangkat. Cara pertama adalah, dan yang paling penting untuk mengatasi cybercrime, adalah memasang perlindungan terhadap perangkat yang digunakan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang memiliki fitur-fitur seperti antivirus, anti-spyware, firewall, dan sejenisnya. Memasang SSL pada website perusahaan. SSL atau Secure Socket Layer adalah protokol kriptografi yang dirancang sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi antara pengguna dan situs web perusahaan yang sering terjadi melalui jaringan internet. Biasanya situs web yang sudah menggunakan SSL akan berubah menjadi HTTPS. Lakukan backup data. Backup data merupakan hal yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal ini merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi setiap perusahaan demi melindungi data dan mengatasi jika sampai terjadi cybercrime. Jika Anda bisa memulihkan data dengan lebih mudah dan cepat. Contoh kasus cybercrime. Kasus pertama ada Ticket.com dan Citylink diserang oleh hacker tahun 2016. Pada Oktober 2016, sekelompok peretas remaja berhasil meretas situs tiket online Ticket.com ke server Citylink. Tidak tanggung-tanggung, Ticket.com merugi 4,1 miliar sedangkan Citylink 2 miliar. Kejadian ini terungkap setelah Ticket.com melaporkan pencurian situs webnya ke Barreskrim Polri pada 11 November 2016. Menurut penyelidikan, tindak peretas itu sebenarnya tidak canggih, namun sayangnya situs-situs tersebut pada saat itu belum memiliki tingkat keamanan yang memadai. Kedua ada situs web Tempo Down. Portal populer Tempo Media juga menjadi sasaran hacktivisme untuk keempat kalinya. Situs web Tempo diretas pada tahun 2020. Sebelumnya peretas hanya membajak server DNS Tempo sehingga situs tersebut lumpuh.
Namun, kali ini pemboman hackers lebih serius. Tidak hanya dengan mengambil alih situs, penyerang juga mengalahkannya. Akibatnya, situs Tempo menghitam dan memutar lagu Gugur Bunga. Orang ini juga telah menulis posting tentang menghentikan hoax. Itu saja dari saya. Boleh diberi komentar untuk kritik dan saran. Terima kasih.